Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 12 bersama saya Dian Solinda. Masih dalam pembahasan turunan fungsi aljabar. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Gunakan masker jika kalian harus keluar rumah ada keperluan yang penting. Masih membahas tentang turunan fungsi aljabar. Kemudian sekarang yang akan saya bahas adalah tentang tafsiran geometris dari turunan. Oke, pada tafsiran geometris dari turunan yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada gradien dan persamaan garis singgung, kemudian ada fungsi naik dan fungsi turun, kemudian ada titik dan nilai stasioner, dan juga ada cara menggambar grafik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang gradien dan persamaan garis singgung. Gradien garis singgung yang melalui dua titik atau fungsi bisa dicari dengan cara seperti ini. Gradien itu dilambangkan dengan M. Ini ya, dilambangkan dengan M. Kemudian rumusnya adalah jika melalui dua titik, berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau kalau melalui fungsi, berarti kamu tinggal cari turunannya aja, turunan fungsi atau F aksen X-nya. Setelah itu, kamu bisa mencari persamaan garis singgung yang di titik X1, Y1 dengan gradien M. Jadi syaratnya mau mencari persamaan garis singgungnya harus diketahui satu titik dan juga gradien. Rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Kemudian bisa mencari persamaan garis normal dengan satu titik dan gradien. Caranya hampir mirip dengan persamaan garis singgung, hanya bedanya kalau pada garis normal itu M-nya menjadi seperti ini. Menjadi min 1 per M. Kemudian selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang panjang garis tangen T. Rumusnya adalah T sama dengan akar dari X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat. Setelah itu panjang garis subtangen yaitu Y1 per M, dan panjang garis subnormal ini adalah mutlak Y1 dikali M. Jadi kalau misalkan di antara Y1 dan M-nya ini ada yang negatif, karena di sini ada tanda mutlak, maka dia nantinya akan bernilai positif gitu ya. Jadi kalau di dalam tanda mutlak ada yang bernilai negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Selanjutnya contoh. Diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Tentukan persamaan garis singgungnya, persamaan garis normalnya, panjang garis tangen, panjang garis subtangen, dan panjang garis subnormal pada x sama dengan 1. Penyelesaiannya, gradien garis singgungnya, karena di sini diketahuinya fungsi, berarti kamu cari turunannya. Turunan dari fungsi f(x), x kuadrat plus 2x min 1 adalah ini. Jadi ini masih nyambung sama turunan ya. Turunannya adalah 2x plus 2. Setelah itu, gradien garis singgung di titik x sama dengan 1. X sama dengan 1 itu diambil dari sini. Karena jadi diketahui x sama dengan 1. Adalah tadi kan kalau gradien garis singgung mencarinya, karena di sini diketahuinya fungsi, berarti cari turunannya. Kemudian turunan ini kamu substitusi dengan nilai x-nya, maka dapatlah gradiennya sama dengan 4. 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Setelah itu nilai Y1 untuk X1 sama dengan X sama dengan 1 pada fxx kuadrat plus 2x min 1 adalah, jadi kita suruh nyari nilai Y1 dulu nih. Kita kan udah punya X1-nya dari soal kan, ini diketahui X sama dengan 1 itu jadinya X1. Kemudian kita cari nilai Y1.
cari nilai Y1 dimasukkan ke dalam fungsi yang diketahui, fungsi awal ini. Ya, masukkan X-nya atau substitusikan X-nya, kemudian itulah hasil Y-nya. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2. Setelah itu, kalau kita sudah dapat gradiennya, sudah dapat titiknya, baru kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung tadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya tadi dapat 2. Kemudian X1-nya tadi diketahui 1. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Berarti jadi Y min 2 sama dengan M-nya atau gradiennya tadi 4 dikali X dikurang 1. Ini dikalikan dulu ke dalam 4 kali X sama dengan 4X. 4 kali min 1 jadi min 4. Kemudian min 2-nya ini pindah ke sini. Jadi plus 2. Jadi Y sama dengan 4X min 4 ditambah 2 jadi min 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X min 2. Setelah itu, persamaan garis normal. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Kemudian kita isi angka-angkanya ya. Jadi Y min 2 sama dengan min 1 per 4 buka kurung X min 1. Nah, caranya biar tidak ada pecahan, kamu kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini adalah 4, maka di sini dikali 4. Kalau penyebutnya 6, ya berarti dikali 6. Semuanya ya, dari depan sampai belakang dikalikan dengan 4. Jadinya Y kali 4, 4Y. Min 2 kali 4 jadi min 8. Ini jadinya min 1 dikali X jadi min X. Yang ini jadinya min 1 dikali min 1 jadinya plus 1. Maka di sini dipindahkan variabelnya, berarti 4Y min X-nya pindah jadi plus X sama dengan 9. 9 itu dari 1 ditambah ini, min 8 pindah jadi 9. Makanya 1 tambah 8 jadinya 9. Setelah itu, kita cari titik potong garis singgung. Dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Dicarinya melalui apa? Melalui persamaan garis singgung. Nih ya, namanya juga titik potong garis singgung kan ya. Berarti pakainya persamaannya garis singgung. Y sama dengan 0. Persamaannya itu adalah Y sama dengan 4X min 2. Berarti di sininya 0. Maka menjadi seperti ini. 4X sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2 per 4 diperkecil jadi 1 per 2. Seperti itu. Maka titiknya menjadi 1 per 2, 0. Karena tadi di sini Y-nya sudah 0. Setelah itu kita cari titik potong garis normal. Dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Berarti pakai persamaannya persamaan garis normal. Gitu kan. 4Y plus X sama dengan 9. Y-nya 0, berarti 4 kali 0 ditambah X sama dengan 9. 4 kali 0 berarti 0, sisanya tinggal X sama dengan 9. Maka titiknya adalah 9,0. Selanjutnya, panjang garis tangen atau T adalah jarak titik 1,2. 1,2 itu adalah X1Y1. Itu kan. Kemudian 1 per 2,0 itu adalah tadi yang persamaan garis singgung. Titik potong garis singgung. Sehingga dimasukkan ke sini. 1 dari sini dikurang setengah dari sini ditambah 2 dikurang 0. Berarti X sama X, ini kan ya, ini X dikurang, kemudian Y ini sama Y ini dikurang dikuadratkan. 1 dikurang setengah, jadinya 1 per 2, kemudian dikuadratkan maka jadi 1 per 4. Kemudian 2 dikurang 0, 2 dikuadratkan jadinya 4. Maka 1 per 4 ditambah 4 hasilnya adalah 1 per 2
akar 17. Kemudian panjang garis subtangan itu adalah Y1 per M sama dengan Y1 nya tadi adalah 2, M nya 4, maka 2 per 4 diperkecil jadi 1 per 2. Setelah itu panjang garis normalnya adalah mutlak Y1 kali M, Y1 nya 2, M nya 4 dikalikan 8, kebetulan hasilnya adalah positif. Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian bisa perhatikan contoh di buku paket kalian ya, di halaman 36 sampai dengan 38 untuk gradien dan persamaan garis singgung. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi naik dan turun. Oke, seperti ini kira-kira gambar dari fungsi naik dan fungsi turun ya. Ini fungsinya naik, kemudian yang ini adalah fungsi turun. Sebuah fungsi dikatakan naik atau monoton naik apabila turunan fungsinya lebih dari 0. Dan sebuah fungsi dikatakan turun atau monoton turun apabila hasil turunan fungsinya kurang dari 0. Contohnya seperti ini. Tentukan interval X yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 8X ditambah 9 selalu naik dan turun. Jadi kita nanti cari nih, di saat interval berapakah fungsi itu naik dan di saat interval berapakah fungsi tersebut turun, seperti itu. Nah, yang pertama kita cari dulu yang naik. Fungsi 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 9. Kita cari dulu turunannya. Maka dihasilkan turunannya adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Ini turunannya ya. Nah, fungsi fx akan naik jika turunannya lebih dari 0. Maka di sini fungsi turunannya lebih dari 0, kan gitu. Setelah itu kamu faktorkan. Nih ya, kamu faktorkan. Kamu cari dua angka. Nih. Apabila kalau dikalikan hasilnya 8 nih. 8 sama dengan 2 angka apabila dikali hasilnya 8. Kemudian 2 dari sini nih yang tengah gitu kan, sama dengan 2 angka apabila dijumlah hasilnya 2. Nah, angka ini harus sama ya, angka ini harus sama, maka dapatlah min 2 dengan 4. Di sini juga sama, min 2 dengan 4. Kalau dikali hasilnya, maaf ini min 8 harusnya ya, min 8. Kalau dijumlahin hasilnya 2. Jadi seperti itu ya cara mencari untuk faktor di sini. Maka dapatlah min 2 dan 4 plus 4 gitu kan. Setelah itu dari X min 2 dengan X plus 4 berarti kan jadinya X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini pindah posisi jadi 2. Yang ini juga pindah posisi, makanya jadinya min 4. Kalau pindah melalui tanda sama dengan, tandanya berubah kan ya. Setelah itu, untuk menentukan intervalnya, kita gambar dulu garis bilangan. Garis bilangan di sini, tadi kan kita dapat X-nya 2 sama min 4. Min berarti adanya sebelah kiri, kemudian yang positif adanya di sebelah kanan, seperti ini ya. Setelah itu, untuk mendapatkan tanda plus minus seperti ini, di antara angka min 4 sama 2, kan ada angka 0 ya. Dari min 4 ke 2 itu kan berarti ada angka 0. Kita coba angka 0-nya
substitusikan ke dalam fungsi ini. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, berarti kan 0 ya. 0 dikurang 8, berarti min 8, maka di sini hasilnya min. Setelah itu selang-seling, sini plus, di sini plus, kan plus min plus, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah menentukan garis bilangan seperti ini, baru kita bisa menentukan intervalnya. Di sini kan kita mintanya fungsinya naik. Kalau fungsinya naik, yang diambil adalah yang ini, yang tanda positif, tuh kan? Kalau naik nih, ini yang diambil adalah untuk yang naik, gitu ya. Ini naik, yang diambil adalah yang positif. Berarti kalau yang negatif yang turun, berarti ambilnya yang negatif, gitu kan ya. Nah, berarti fungsi naiknya berada pada interval x kurang dari min 4, karena kan dia ke arah sini, kan makin kecil ya, berarti kan kurang. Terus atau x lebih dari 2. Nah, ini ke kanan, berarti kan makin besar. Ke kanan itu kan berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, seperti itu. Itu untuk yang fungsi naik. Sekarang yang fungsi turun. Fungsi turun syaratnya adalah turunannya kurang dari 0. Berarti rubah di sini tandanya menjadi kurang dari 0 karena fungsinya masih sama ya. Berarti angkanya dapat min 2 dan 4. Seperti tadi kita bikin garis bilangan, kemudian dituliskan min 4 dan 2. Setelah itu kalau yang turun berarti yang diambil adalah yang min. Berarti ini intervalnya. Nah, bikinnya intervalnya berarti seperti ini. X lebih dari min 4, X kurang dari 2, kan gini, ini kan kurang, ya kan, kurang dari 2, tapi lebih dari min 4, lebih berarti kan ke arah sini, jadi disinilah kalau diarsir seperti ini, situ ya, berarti daerah grafiknya atau intervalnya seperti itu. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, silakan perhatikan contoh di buku halaman 40 sampai 42. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang titik stasioner dan nilai stasioner. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi berhenti naik atau turun sementara, yaitu titik bergradien 0. Titik atau nilai stasioner disebut juga sebagai titik atau nilai ekstrim. Nih, gambar 1 dan 2 itu menunjukkan fungsi naik. Ini kan naik. Fungsinya naik ketika lebih dari 0 dan fungsinya turun ketika f aksennya kurang dari 0. Dan di sini adalah titik stasionernya, tempat berhenti atau dalam keadaan lurus gitu, nggak turun dan nggak naik, seperti itu. Sekarang kita coba menggambar grafiknya. Buatlah sketsa grafik dari fungsi 1/3x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 2, gitu ya. Pertama cari titik potongnya dulu. Cari titik potong berarti kamu cari turunannya, karena kan ini pangkat 3 ya. Cari turunannya dulu. Sama kayak tadi ya, difaktorkan, dapatlah 1 dan min 3. Berarti kalau misalkan nanti kalau ada pertanyaan, buatlah interval misalkan gitu, interval dari fungsi misalkan gitu kan, atau buatlah interval secara bebas sama kalian gitu kan, berapa-berapanya gitu. Nah, nanti kamu tentukan nih angka-angkanya. Angka-angka seperti ini kan interval nih ya, tadi kan cara menentukan interval juga udah tahu. Atau mau menentukan fungsi dulu, habis itu baru menentukan interval, bisa seperti itu. Jadi kamu harus punya fungsi dulu. Nah, setelah itu kita dapat nih stasionernya di min 1 dan 3. Dari sini faktornya, titik potongnya ya. Min 1, 3 seperti tadi, kamu sisipkan antara min 1 sama 3 itu ada angka 0 kan ya. Kalau nggak ada angka 0 ya berarti pokoknya di antara angka inilah, di antara angka min 1 sampai 3, angka berapa yang kamu mau coba boleh. Silakan kita masukkan ke sini.
Misalkan 0, berarti 0 dikurang 3 berarti min, berarti sini negatif, sini positif, seling-seling gitu kan ya, selang-seling. Nah setelah itu dapat min 1 dapat 3, berarti dia nanti di sini kita tentukan setelah itu kita cari nilai y-nya dengan pasangan-pasangan titik yang tadi, x min 1 dengan x sama dengan 3. X sama dengan min 1 itu di sini y 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 min 3x plus 2, disubstitusikan ya x-nya. Jadi 1/3 dikali dengan min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1 ditambah 2. Jadi x-nya ini diganti dengan min 1. Dapatlah hasilnya 3 dikali 2/3, atau pecahan biasanya itu adalah 11/3. Ini dijadiin pecahan campuran. Nah setelah itu yang x sama dengan 3. Yang x sama dengan 3 itu juga disubstitusikan ke dalam fungsi yang awal ini ya, itu fungsi yang awal, kemudian dapatlah min 7. Nah kemudian jenis stasionernya adalah f turunan kedua dari fungsi tersebut. Tadi kan ini turunan pertama, turunan keduanya ini berarti turunan tingkat tinggi ya. Turunan keduanya adalah 2x min 2. Substitusikan titik yang tadi nih, titik x tadi ke dalam fungsi ini. Dan kemudian untuk menentukan titik balik minimum dan titik balik maksimumnya, didapatkan adalah min 1 kurang dari 0 dan 4 lebih dari 0. Ini adalah cara menggambar grafiknya. Jadi kalau digambarin seperti ini grafiknya. Ada di pertama min 1,32/3 di sini. Kemudian ada 3, min 7. Gini ya. Makanya grafiknya naik di sini, ini turun. Oke, sekian untuk penjelasan materi ini, dan ini adalah penjelasan terakhir di bab 2 ya, bab turunan. Setelah itu nanti kita akan bertemu ketika UTS ya, atau PTS, dan saya ada tugas pada kalian, yaitu tugas proyek. Rancanglah sebuah masalah terkait lintasan seekor lebah yang terkadang naik dan terkadang turun pada saat tertentu. Buatlah interval saat kapan lebah tersebut naik, lurus, dan turun. Buatlah hasil kerjamu. Ya, berarti nanti gambar atau hasil kerja kalian bisa berupa seperti ini. Bisa berupa grafik. Jadi lebah kapan naik, kemudian di sini lurusnya kan, ini stasionernya, kemudian turun, kan seperti itu. Itu pergerakan lebah ya. Silakan kalian upload di Vclass pada tanggal 11 September 2020. Saya tunggu sampai pukul 3 sore di tanggal 11 September. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.